Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله أما بعد. Ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah takdirkan kita semua kembali hadir dalam majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaih fil Ibad. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang kedua dari kitab Nasaih fil Ibad. Sampailah pada kalimat wa kana as-Sahrawardi. Betul ya? Wa kana as-Sahrawardi. Kalau yang punya kitab ini di sini dicatat Suhrawardi. Yang masyhur bukan dhammah, bukan Suhrawardi. Tapi yang masyhur biasa umum dibaca Sahrawardi. Wallahu alam kalau kemudian ada yang mengatakan dengan kalimat Suhrawardi. Tapi yang biasanya saya dengar itu kalimatnya wa kana Sahrawardi yatufu bi ba'di Masjidil Khaif. Diceritakan seorang yang bernama Sahrawardi yatufu bi ba'di Masjidil Khaif. Beliau yatufu, tawaf, berkeliling di sekitar Masjid Al-Khaif di Mina. Di terjemahan di situ bukan Khaif tapi Khauf. Ya. Saya sekali dilihat itu. Kalau di terjemahan itu Khaif. Kalimatnya tulisannya sebenarnya bukan KHO tapi KHA, Khaif, Masjidil Khaif. Di Mina kita akan menemukan satu masjid. Masjid itu disebut dengan Masjid Al-Khaif. Al-Imam Sahrawardi ini beliau berputar berkeliling di sekitaran Masjid Khaif yang berada di Mina. Untuk apa beliau melakukan itu? Dijelaskan di sini yatasaffahul wujuh. Yatasaffahul wujuh itu maknanya adalah mengawasi daripada wajah-wajah. Yatasaffah itu sebenarnya ini namanya yatasaffah. Apa bahasa kita? Cuman bukan kertas yang dia itu kan gini nih. Kalau antum berdiri ini kemudian saya gini. Ya, bisa diartikan mengamati wajah-wajah orang. Nah, di terjemahan ini maknanya agak lain ya, keliru. Insya Allah keliru. Coba dibaca. Saya kemarin baca terjemahannya sedikit. Mina, wajah beliau berseri-seri, bukan beliaunya. Berarti kalau yatasaffah yang melakukan pemantauan tadi itu Al-Imam Sahrawardi. Paham? Siapa yang dipantau? Wajah-wajah orang. Tapi kalau dikatakan di sini nih, wajah beliau berseri-seri, bukan. Yatasaffahul wujuh itu bukan wajah berseri-seri, bukan. Paham?
Itu enggak cocok, enggak masuk sama sekali itu maknanya. Jadi berkeliling salah satu masjid Khif di Mina, wajah beliau berseri-seri. Bukan, beliau kan fa'il dari yatasaffah itu al-Imam Sahrawardi. Beliau yang mengawasi, yang memantau wajah-wajah orang yang berada di sekitar masjid Mina Khif, di masjid Khif itu. Paham? Jadi beliaunya kalau dikatakan berseri-seri agak keliru. Cuma kalau yang punya kitabnya itu ini kan. Faqila lahu fihi, di saat beliau melakukan hal yang demikian, orang-orang bertanya, wahai Imam Sahrawardi, kenapa kau lakukan itu? Melakukan apa? Yatasaffahul ujuhun nas itu. Apa gunanya? Apa faedahnya sehingga kau lakukan itu? Karena kalau diartikan wajah berseri-seri ini tidak nyambung sama sekali dengan, tidak connect dengan kalimat bawahnya. Sehingga kan perbuatan beliau itu membuat orang bertanya. Makanya kalimat setelah faqila lahu, lalu kemudian ditanyakan, seseorang bertanya kepada beliau fihi, tentang perbuatan beliau, perilaku beliau yang kemudian melihat daripada atau mengawasi wajah-wajah orang yang ada di sekitar Masjid Khif. Faqala, ketika beliau ditanya kenapa melakukan itu, faqala, maka beliau menjawab, inna lillahi ibadan. Di sini juga tak tepat kalimat terjemahannya. Inna lillahi ibadan idza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Sampai di situ kalimatnya. Beliau melakukan itu sehingga menjadi sebab orang-orang bertanya kepada beliau. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba. Idza nazaru ila syakhsin, kalau hamba-hamba tersebut melihat kepada seseorang, aksabuhu sa'adatan, membuat orang yang dilihatnya itu bahagia. Kalau di terjemahan kitab sini lain. Aksabuhu sa'adatan, membuat orang, aksabuhu arti menghasilkan, apa yang dilihatnya dari orang itu menyebabkan orang bahagia. Bisa. Ada seorang wali min auliyaillah, dia tidak perlu untuk berucap, pandangannya bisa membuat orang tobat, pandangannya bisa menyampaikan orang. Dan kita tidak pernah tahu, bahkan dalam riwayat dikatakan tidaklah berkumpul 40 orang kecuali ada di antara 40 tersebut wali min auliyaillah. Dan kita berhusnudzon. Kadang-kadang yang kita lihat tak seberapa atau bahkan mungkin mengecewakan kita, tapi kita tak pernah tahu dia punya tempat di mata Allah. Beliau Al-Imam Sahrawardi melakukan itu dalam rangka untuk mencari, siapa tahu di antara yang dilihatnya dari wajah-wajah tersebut ada wali min auliyaillah yang dengan pandangan dia kepada Imam Sahrawardi itu dapat menjadikan Imam Sahrawardi naik derajatnya. Makanya beliau katakan, fa ana atlubu dzalik, maka aku mencari orang-orang itu. Dan itulah alasan kenapa lihat wajah-wajah. Cuman tinggal dilihat. Kalau lihat perempuannya, alasannya kenapa kau lihat? Aku nak cari, karena inna lillahi ibadan idza nazaru ilaih aksabuhu sa'adatan. Bukan sa'adah itu, apalagi ini orang. Jadi kondisi ini juga perlu paham. Jadi lihat. Maka oleh karena itu di antara ulama biasanya mereka kalau melihat itu tidak satu ini. Lihat.
Pandangan mereka itu beda dengan pandangan kita. Kita tercogok berhadapan satu hari, tidak ngaruh. Mereka itu beda pandangan mereka. Nah, ini yang kita kaji, ini orang-orang yang beda. Tapi salahkah kita? Cuman hari ini kadang-kadang, mohon maaf, kalau kita di Mina, katakanlah di tempat yang keramaian, kalau dia lihat, ada di antara mereka, ngapa kau lihat? Seram juga kita. Ya? Nah, jadi melihat-lihatnya nggak usah dilotot, ya lihat kayak gitu. Nah. Dan kondisikan pada tempat. Walaupun di sini di Mina, beliau melihat, kan itu tadi itu, kita tidak tahu. Ada orang berpenampilan yang kita anggap dia wali min auliyaillah, tapi di mata Allah bukan. Ada orang mungkin yang kita anggap dia bukan siapa-siapa. Penampilannya biasa, tidak menarik, tapi dia punya tempat di mata Allah, dan itu banyak. Makanya dalam Islam kita dianjurkan berhusnudzon. Dalam rangka apa? Agar jangan sampai salah menilai. Karena mata kita ini seringkali menipu kita. Asallah berjubah, lalulah wali. Sehingga kita melihat orang yang tak berjubah kita anggap biasa. Jangan, tidak pernah tahu kita. Kita masuk ke suatu kampung, kita anggap imam masjid, imam kampung biasa, pakai kancing baju kadang-kadang tinggi sebelah. Tidak pernah tahu kita. Karena status orang yang dekat dengan Allah itu hubungannya hati. Sebagaimana Allah tidak melihat kepada hamba, bukan pada parasnya, tapi kepada hatinya. Demikian juga kebersihan hati seseorang tak bisa kita ukur dari pakaian, penampilan, tapi hubungan hatinya dengan Allah. Pernah diceritakan dalam kitab Tanbih Mu'tarrid, ada seorang yang, kalau bahasa kita, tergeletak di dekat sampah. Dekat sampah. Sehingga ada orang kemudian merasa kasihan. Sehingga dia pegang, kalau dia balikkan bahasa kita, posisinya tertungkup gitu, dia balikkan. Apa kata dia? Miskin, kalau bahasa kita, kasihan ente. Dijawab sama dia, yang kasihan tuh ente. Ya kasih miskin, kata dia, pakaian begini keadaannya. Dia bilang, bagi aku keadaanku semacam ini, bagi aku tidak ada apa-apa. Yang penting hubunganku dengan Allah tidak putus. Coba lihat, siapa yang ngira? Agar kita ketemu orang gila sekalipun, jangan pernah lebih baik merasa lebih baik. Sepaling tidak kalau kita tak bisa itu, jangan merendahkan. Karena kita tidak pernah tahu. Nah, inilah salah satu di antara ini Al-Imam ini Sahrawardi ini disebutkan bukan orang biasa ini. Tapi masih melakukan itu. Kenapa? Karena beliau pengen. Dalam rangka apa? Dalam rangka berharap. Berharap apa? Berharap kebahagiaan. Dan di antara kebahagiaan tersebut bisa didapati melalui pandangan-pandangan orang yang dekat dengan Allah. Itulah alasan beliau kenapa beliau mengatakan kenapa beliau mengatakan aksabuhu fa ana atlubu dzalika, maka aku mencari hal yang demikian. Kemudian selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanu ala ummati yafirruna 'anil ulama wal fuqaha fayabtalihim Allah bi thalath baliyat. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis juga sering kita dengar. Sayati zamanu ala ummati, kata Nabi, nanti akan tiba masanya terhadap umatku di mana orang-orang itu yafirruna 'anil ulama, lari menjauh dari ulama. Hari ini mungkin kita berpikiran, masa sih sampai masanya? Hari ini sudah ada. Yafirruna 'anil ulama, menjauh dari ulama, dan suka. Bagaimana menjauh dari ulama? Tuh saya sering katakan, bukan ketika kita melihat ulama kita tak pergi, bukan kita melihat ulama kita lari, bukan. Itu makna hakiki lari, betul. Tapi termasuk lari, ada ulama tapi tidak dimanfaatkan, itu lari maknanya.
Ada orang ulama tidak dimanfaatkan, tidak ambil faedah dia. Itu namanya lari. Ada pesantren tempat di mana dididik pendidikan agama, justru kadang-kadang ada orang yang tidak suka dengan pesantren. Aneh itu. Nah, ada kegiatan-kegiatan keagamaan merasa risih, itu bagian dari lari. Jadi bukan lihat ulama kemudian dia cari jalan lain, bukan. Bukan itu makna. Itu dah jelas, semua orang memahami itu makna lari. Tapi termasuk lari itu. Yafiruna 'anil ulama wal fuqaha, lari daripada fuqaha. Fuqaha itu jamak daripada faqih. Kalau faqih satu orang ahli fikih. Fuqaha itu jamaknya, bentuk jamaknya. Para ahli-ahli fikih gitu. Artinya apa? Artinya mereka lari dari hukum, tidak suka berhukum. Hari ini sudah mulai muncul. Ada orang ketika berkaitan dengan waris tak mau lagi membagi waris secara hukum. Itu zaman dulu bagi cara hukum, sekarang nggak bisa bagi adil. Itu salah satu di antaranya yathiruna 'anil fuqaha. Oh, itu kan ayat Al-Quran dulu. Karena perempuan tidak banyak actionnya. Memang laki-laki wajar kalau dia dapat lebih banyak. Sekarang, bahkan yang ngurus emak tuh aku. Itu timpalannya, paham? Salah dari saya tuh. Jadi masa aku yang ngurus emak, kita jangan tantang badenteng ya kemudian dapat lebih banyak. Rugi orang yang punya sifat atau yang mengatakan itu. Ruginya dua kali. Rugi yang pertama, dia tercatat dalam kelompok orang yang jauh dari hukum Allah. Yang kedua, segala bakti yang pernah dia lakukan gugur dengan perkataannya. Sudahlah, bersyukur kalau kita diberikan kesempatan bisa bakti kepada kedua orang tua kita. Bersyukur, itu nikmat. Dan bisa jadi kelak nanti yang menyelamatkan kita dari azab Allah, bakti itulah. Bersyukur. Karena salah satu musibah ketika orang tak diberikan kesempatan berbakti kepada kedua orang tuanya, itu sudah musibah. Sudah musibah juga itu. Jadi musibah itu tidak harus ditimpa pohon, tidak harus tabrakan, tidak harus rumah kebakaran. Ketika seorang terhalang untuk melakukan ketaatan dan bakti kepada orang tua adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka menurut ulama itu sudah musibah. Sudah musibah. Kalau kita memaknai musibah itu ya kalau rumah terbakar, duit hilang, itu musibah. Ya, motor dicuri orang, itu memang musibah. Tapi bagi ulama bukan kita. Bagi ulama itu musibah kecil. Semua yang berkaitan dengan dunia ketika mereka tak miliki atau bahkan hilang dari pandangan mereka, tak mereka anggap. Tapi mereka menganggap suatu musibah terbesar ketika mereka terhalang untuk melakukan ketaatan. Nah, ini maknanya. Kata Nabi, akan datang satu masa terhadap umatku di mana orang-orang lari dari para ulama. Makna lari sudah saya jelaskan di antaranya tadi. Kemudian daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa itu terjadi dalam satu kelompok kaum, apa kiranya yang Allah berikan kepada mereka? Maka Rasulullah mengatakan, fayabtalihumullah bitsalasi baliyat. Allah akan berikan 3 bencana. Kalau sudah orang punya sifat dua ini, satu kaum punya sifat dua ini, sudah tak lagi menghindar dekat dengan ulama, jauh membenci, cenderung bahkan menfitnah ulama. Kemudian yang kedua, hukum-hukum sudah tidak dipakai lagi, tidak diindahkannya. Baik dalam urusan apapun ini. Salah satu di antara orang yang tak mengindahkan hukum itu juga adalah orang yang mudah-mudahan ucapannya tidak sebagaimana keyakinannya. Karena bahaya kalau disertai dengan keyakinannya. Apa kata orang?
Ketika seorang kadang-kadang menasihatkan, kau ini baguslah cari kerja itu yang bagus-bagus. Allah, yang haram ya payah, apalagi yang halal. Ini kalimat bahaya. Bahaya. Yang payah itu intenya. Allah ciptakan dua, halal, haram. Adil Allah itu. Banyak sarana untuk melakukan hal yang halal. Sarana untuk keharam juga banyak. Kalau kita mengatakan yang seperti itu juga sama, tidak mengindahkan hukum, sehingga cenderung Allah masa bodoh lah. Kan sama dengan ngomong itu, masa bodoh lah dengan haram, yang penting aku dapat. Apa beda dia dengan mengatakan yang halal yang payah? Apalagi hanya kalimat saja bedanya, tapi tujuannya sama, masa bodoh haram. Itu namanya orang yang lari dari fuqaha. Sudah tidak diindahkan hukumnya. Alah, saya banyak aturan gini, halal ni haram dah lah. Aku dari dulu tak pakai itu, bukan asal aku mau aku bantai. Kalau dah orang punya sifat macam itu, siap-siap 3 hal yang Allah akan timpakan kepada mereka. Apa yang pertama? Yang pertama dikatakan awaluha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Pertama, bagi orang yang punya sifat itu, a'adanallahu wa iyyakum, semoga Allah jauhkan kita dan kalian semua. Yang pertama apa? Kalau orang punya sifat ini, pertama kali yang Allah berikan, yarfa'illahu al-barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari kerjaan mereka, usaha mereka. Kau boleh silakan dapatkan uang sebanyak-banyak dengan usahamu, tapi berkahnya Allah cabut. Silakan kau tumpuk kekayaan sebagaimana kau pinginkan. Silakan kau peroleh jabatanmu setinggi-tingginya, tapi Allah cabut keberkahan. Yang membuat harta kita itu menjadi nikmat, bahkan menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, kalau harta itu ada keberkahan. Berkah ini yang membimbingnya, kemana larinya. Karena kata lain dari keberkahan itu artinya tak berkah. Harta kalau dah tak diberkahi, banyak memang nominalnya, tapi larinya dia tak tahu. Tidak usahlah orang yang terlalu banyak hartanya. Kita kadang-kadang yang punya usaha, saya sering gambarkan, istri usaha, anak bahkan usaha, kumpul. Tapi kadang-kadang yang usaha nih, ketika akhir bulan atau akhir bulan lah tanya, kemana duit itu ya? Dia ya tidak tahu duit lari kemana. Allah buat tidak cukup. Allah memang banyak kan memang porsinya. Karena kau anggap dengan pekerjaan kau akan dapatkan, Allah beri. Tapi Allah tak kekurangan cara untuk mengurangkannya. Kenapa? Lantaran tak ada keberkahan. Allah beri sakit, banyak memang kau tumpuk duit. Kalau Allah beri sakit, sakitnya macam-macam modelnya. Ada yang cukup 30. Model-model kita ini kan 30 ke menteri, 80 ke dokter. Sembuh sudah. Bawa sekantong balik keringat, masak indomie selesai. Ada yang 30 juta tak sembuh, 300 juta ada. Yang habis kebun tanah semuanya ada, tak sembuh-sembuh. Pas duit terakhir udah habis nak jual, meninggal. Bayangkan, selesai semua. Kenapa tidak ada berkah? Maka kita ini berharap jangan fokus kepada nikmat. Saya sering katakan, nikmat itu belum ada jaminan berkah. Karena kalimat nikmat itu sesuatu anugerah yang Allah berikan. Kita sebut nikmat. Tapi nikmat itu, anugerah itu belum tentu berkah. Maka kata ulama, yang perlu kita cari itu bukan hanya nikmat, tapi keberkahan. Kita seringkali lupa. Maka saya pernah ceritakan, ada orang, mungkin sudah berapa kali sini, ada orang berdoa dengan doa yang sama. Allahumma barik lana fi arzaqina. Saya pernah sampaikan ini.
Allahumma barik lana fi rizqina. Ya Allah, berkahilah hartaku. Itu ya doanya. Nah, ini orang ngerti. Kenapa? Dia sudah punya harta. Berarti dia butuh keberkahan. Kenapa? Karena keberkahan itu walaupun sedikit, nanti jadinya banyak. Habbah idza barakal maula tulaqqil hubub. Satu biji kalau Allah berkahi, maka satu biji akan menimbulkan biji-biji yang lain. Tanam padi ibaratnya, satu biji tanam, itu pohon. Satu pohon itu kadang-kadang berapa tangkai? Satu tangkai itu bisa 100, bisa 50. Seperti itu berkah. Atau kata ulama, bisa jadi nominalnya tidak bertambah, tapi dampak dari keberkahan itu seolah-olah nominal harta yang sama, tapi seperti orang yang punya harta banyak. Ada orang kerjanya tak seberapa, tapi hartanya berkah. Karena bisa bantu orang, bisa bantu orang tuanya. Memang tak banyak. Ada dia sisihkan ke pesantren, ada dia bagikan ke anak yatim. Tak banyak nominalnya. Kelak nanti dia bingung dari mana datangnya. Itu tadi, harta sedikit tapi berkah. Ada orang harta banyak, berkah tak ada. Tidak usahkan untuk orang, untuk diri dia saja dia bingung. Kemana larinya? Aku ni sedekah tak ya? Anak yatim tak nyumbang. Acara-acara keagamaan aku bertapuk kalau ada orang minta. Makan kami ini tidak mewah-mewah betul. Perabotan rumah tidak ganti-ganti. Motor masih motor kok. Mana duit itu ya? Dijawab sama bini, aku ya tak tahu gitu. Jadi hati-hati. Nikmat, harta silakan cari, jabatan silakan cari, jangan lupa berkah. Maka ulama dulu itu lebih fokus kepada berkahnya. Itulah alasan yang tadi ingin saya ceritakan. Allahumma barik lana fi rizqina. Ada kawan yang satu, kau ni kalau minta doa tak pernah aku dengar doa yang lain. Mintalah harta yang banyak, apalah minta berkah. Dia katakan, aku tidak meminta sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tapi aku meminta sesuatu yang belum ada jaminan dari Allah. Rezeki sudah dijamin oleh Allah, tidak usahkan kita manusia. Semut ada rezekinya. Aku tak minta sesuatu yang sudah dijamin, tapi yang ku minta sesuatu yang belum ada jaminannya. Apa belum ada jaminan? Berkah. Tidak ada berkah. Kenikmatan boleh Allah berikan kepada siapa saja. Orang yang beriman tak beriman, orang yang taat tak taat, orang yang bahkan tak mau kenal Allah pun Allah berikan dia. Berkah? Tidak semua. Orang beriman saja belum tentu mendapatkan keberkahan. Itulah alasan orang dulu kenapa segala sesuatu itu selalu dikaitkan dengan keberkahan. Karena memang fakta nyata bahwa keberkahan itu luar biasa, dampaknya luar biasa. Nah ini makanya menjadi azab ketika pekerjaan itu tercabut keberkahannya. Kalau ini bukan sebuah keburukan, bukan sebuah azab, niscaya ini tidak Allah jadikan sebagai dampak daripada orang yang jauh dari ulama dan orang yang jauh dari agama. Bahkan secara urutan Allah taruh pertama. Berarti kan besar. Kalau hukuman kecil lah begini, hilangnya keberkahan dari pekerjaan itu musibah. Sebagaimana dikatakan di sini, bayabtaliyahumullah bi thalathi baliyat. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Jangan hilangkan keberkahan itu dari pekerjaan. Kalau tidak ada keberkahan, habis semua. Apa saja, rumah tak berkah, harta tak berkah, semua pekerjaan tak berkah. Kalau kurang berkah masih mending ada berkah, tapi mungkin kurang. Yang kita takutkan tak ada berkah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang wazani hadanya yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Musibah yang kedua yang Allah timpakan kepada mereka,
Allah akan utus di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim. Jadi bisa jadi kalau kita mendapatkan satu saat mendapatkan pemimpin yang zalim, bisa jadi kalau dianya yang zalim sudah jelas jelek, tapi jangan terlalu menjelekkan dia. Karena bisa jadi dia adalah orang yang memang diutus oleh Allah di tengah-tengah kita sebagai azab buat kita. Kita kan hari ini kalau ada pemimpin zalim, gampang gitu. Zalim, iya. Pertanyaannya, kalau dia sudah jelas zalim, tidak perlu kita teriakkan dah zalim. Masalahnya, kenapa sih ya Allah kok kau berikan kepada kami pemimpin zalim? Harusnya kita buat pertanyaan macam itu. Artinya bahasa orang sekarang apa? Introspeksi diri. Jangan menyalahkan dia yang zalim. Dia dah jelas salah. Tak kau salahkan pun dia dah salah. Kenapa? Zalim. Pertanyaannya, kenapa kita ini kok diberikan pemimpin zalim? Andai kata bisa jadi itu adalah hukuman yang memang Allah kirim. Jadi bukan maunya dia, memang Allah kirim buat kita. Harusnya ketika dapat kita pemimpin zalim, kita koreksi diri. Ya Allah, kita hari ini coba lihat, ulama hari ini udah jadi kacang goreng, caci maki, bahkan yang ngajaran pentolan, fitnah sana, fitnah sini, seram melihatnya, seram. Sehingga tidak ada lagi. Nah, itu mungkin salah satu di antara sebab nanti orang menjauh dari ulama. Kenapa? Karena nanti dia lihat di matanya tidak ada lagi ulama yang disuruh ikut. Kenapa pula? Dulu bagus, lurus, dulu bengkok dia nih. Jangan-jangan yang sekarang lurus nih sama enggak? Ini bahaya. Kenapa? Itu tadi yang kita lihat ini, keadaan ini bisa merubah kita. Dan di saat itu, kalau terus menerus membuat kita tak percaya lagi ulama. Kalau tak percaya, orang tak akan mengindahkan ulama. Allah, udahlah, yang udah kan sama gak macam ini. Bertongkat, berjubah, tapi kan udahlah. Apa kalimat ini? Kalimat istihkar. Kalimat ini kalimat merendahkan. Ini yang dimaksud lari dari ulama. Harusnya kan mengindahkan, harusnya kau takzim, harusnya kau angkat di atas kepalamu. Tapi hari ini kau rendahkan, bahkan lebih rendah darimu. Hari ini terjadi. Tinggal bersiap-siap saja. Atau mungkin azab itu sudah Allah turunkan, keberkahan Allah angkat dari kerjaan kita. Maka saya sering katakan, hari ini kalau kita meninggal, tak ada warisan yang kita wariskan ke anak kita. Orang dulu kerjanya biasa, mancing ikan di sungai, menjala, turun habis subuh, jam 9 balik. Meninggal dia, sempat dia ninggalkan sepetak ladang. Menjala ya tuh, sama mancing. Kita hari ini, bini kerja, suami kerja, anak kerja, meninggal, tak ada warisan. Jangan pernah berat. Itu bisa jadi bagian di antara harta kita kurang diberkahi. Mereka berkah 12 anaknya, sehat, tak ada kurang gizi. Kita bawa 2 dah berkalut. Nak nambah lagi, kalut bini. Dah lah pak, yang 2 ini cengal-cengal, tambah 1. Dulu 11. Makannya cuma pucuk ubi, tak sakit perut. Anak kita salah nasi sakit perut. Ya Allah, salah merek nasi. Biasanya cap ini ganti cap ini, sakit perut. Periksa ke dokter, oh dia udah terbiasa cap ini. Bayangkan. Zaman dulu orang daun jambu, daun singkong. Nah, kalau bahasa orang Pontianak, pagi-pagi buta dan bantai jambu tuh. Tak sakit perutnya. Hari ini pagi-pagi kalau salah makan anak kita, mencret. Perut anak kita dah tak pegang dah.
tak tahan. Alhamdulillah nikmat kita ini diciptakan orang-orang yang mengalami ucuk ubi tadi itu. Jadi ini yang umur 40 tahan-tahan lambungnya. Itu salah satu dia. Wa sayyasrutullahu sultan zalim. Allah akan utus pemimpin yang zalim. Itu hukuman dari Allah. Pemimpin zalim. Makanya memang boleh kita, bukan tak boleh, artinya kita bersuara atas kezaliman seorang pemimpin, ya boleh, hak kita dong. Mereka jadi pemimpin kita kok, yang andil memilihnya, boleh kita bersuara. Andai kata kita tak andil milih pun, kalau dia melakukan kezaliman, sebagai seorang muslim harus bersuara. Karena kezaliman itu bagian dari kemungkaran. Harus. Tapi jangan terlalu fokus ke sana. Fokus juga ke kita. Ngapa sih? Bisa jadi. Karena kita sudah tidak mengindahkan ulama. Ulama jadi santapan kita setiap hari. Hukum-hukum sudah hendak kita tegakkan, kita tabrak semua. Itu kadang-kadang. Itu yang kedua. Wasalisatu, adapun yang ketiga, dikatakan yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Hukuman musibah yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi, dia atau seseorang akan keluar dari dunia alias meninggal tanpa membawa iman. Ini yang paling bahaya. Tingkatan yang ketiga ini bahaya. Keluar alias yakhrujuna minad dunya, keluar dari dunia itu meninggal. Maksudnya meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Mungkin kita yang sudah Islam, apalagi terlahir dari orang tua yang Muslim, kita mungkin mengatakan, insya Allah yang ketiga ini sih tak kena. Kenapa pula? Aku nih Islam bukan baru sekarang. Dah lama, insya Allah. Pede boleh, tapi jangan kepedean. Iman itu urusan Allah. Keturunan tak bisa menyelamatkan. Nabi Musa, Nabi, anak keturunannya bisa dia selamatkan? Tidak. Lah kita ni siapa? Kok pede betul? Nabi bukan, Pak Lurah ya bukan. Nah, Nabi terlalu tinggi. Dan kata ulama, melihat dari hadis Nabi yang lain, bahwa keluarnya orang dari dunia alias meninggal tidak membawa iman, tidak harus murtad. Kalau murtad, ya jelas. Ada orang muslim lama, karena mungkin azab dari Allah Subhanahu wa taala, caci maki ulama, maka kita khawatir kadang-kadang orang yang caci maki ulama yang luar biasa itu, dihewan-hewankannya. Wah, itu ngeri. Kenapa? Nanti meninggal dia itu yang ngeri. Nah, bisa saja meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Kata lainnya murtad. Tapi tidak harus murtad alias dia harus pindah agama. Bisa jadi status dia, KTP dia bahkan disalatkan dan dikuburkan secara Islam, tapi di mata Allah dia sudah tercatat orang yang sebenarnya keluar. Ini juga ngeri. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashribul khamra hina yashribuhu wa huwa mu'min, atau kama qala. Kata Rasulullah, tidaklah seorang yang berzina di saat ia melakukan perzinahan dalam keadaan beriman. Artinya orang kalau sedang melakukan, imannya dicabut. Karena Nabi yang ngomong,
La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Nabi yang mengatakan bahwa orang yang sedang zina tidak dalam dicabut keimanan. Lah kalau dia meninggal pas gitu, kan meninggal dalam keadaan tercabut. Wala yasriku sarik hina yasrik wa mu'min, dan tidaklah orang yang mencuri, kata Nabi, di saat ia mencuri dalam keadaan beriman. Kalau ada orang kemudian sedang mencuri kena tembak mati, sesuai dengan hadis Nabi ini berarti dia tak bawa iman. Lihat KTP Islam, disalatkan, dikuburkan di pemakaman muslim, iya, tapi bisa jadi di mata Allah dia tidak ada iman. Wala yashribul khamra hina yashrubu wa huwa mu'min, dan tidak ada seorang yang minum minuman keras di saat ia minum dalam keadaan mukmin. Andai kata ada orang minum oplosan meninggal dia, berarti kata Nabi dia adalah orang yang tak membawa iman. Jadi bisa jadi bahwa keluarnya seseorang dari dunia tidak membawa iman tidak harus murtad, tapi Allah berikan dia musibah berupa pelanggaran-pelanggaran yang tadi itu, sehingga dia meninggal. Waliyadzubillah. Allahumma fatna iyyakum. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ancaman dari Allah, tapi Nabi yang kemudian menyampaikan di dalam hadisnya. Kemudian selanjutnya wal maqalah ats-tsalitsah. Kemudian makal atau perkataan, kalau di sini disebutkan apa? Ya, makal. Perkataan yang ketiga atau ungkapan yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ini mertuanya Nabi, orang yang punya jasa besar dengan Nabi, baik secara hartanya, bahkan Sayyidina Abi Bakar ini rela kalaupun harus menghilangkan nyawanya untuk Nabi. Mana buktinya? Di saat di Gua Hira, Nabi bersembunyi dengan Sayyidina Abi Bakar, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, idhuma fil ghar. Huma itu Rasulullah dan Sayyidina Abi Bakar. Dia khawatir Nabi ini, Nabi istirahat karena kecapean. Yang dinaik Nabi ini gua, tinggi posisinya. Hari ini orang haji ya belum tentu sampai di situ. Zaman Nabi, belum ada tangga yang sekarang nih. Capek, tidur. Sayyidina Abi Bakar berupaya jangan sampai ada hal-hal yang kemudian dapat mencederai Nabi. Di antaranya kalau padang pasir itu terkenal ularnya. Ular padang pasir ini mengalahkan kobra. Salah satu, kalau buka Google, dia yang ekornya, paham, 1 menit berapa ribu kali terus kayak model ini. Kalau kobra masih sempat bernapas, kalau itu tak ada. Sekali ya dah selesai. Pergi badan kita yang kurus ni sekali. Jadi takut dia dengan itu, sehingga lubang tu ular ni kan biasanya di lubang. Dia tutuplah. Ditutup dengan jempolnya, dia tumit kakinya. Sebelumnya dia tutup dengan sobekan-sobekan baju. Karena tidak cukup, dia tutuplah pakai tumitnya. Ternyata kebetulan yang ditutup pakai tumit di situ yang ada budaknya, sehingga harus kena ular. Bayangkan tuh ular. Tak berani dia bangun, padahal sakit itu. Dan takut dia Nabi terbangun, dia lebih memilih menahan rasa sakit yang luar biasa. Itu salah satu di antara bukti bahwa nyawa pun kalau memang harus dikorbankan untuk Nabi. Sehingga pernah ditanyakan Siflana hasanatu Umar. Ada kalau tidak salah di dalam Mukasyafah.
Coba kau apa namanya? Coba kau gambarkan bagaimana kebaikan Sayyidina Umar. Oh, Sayyidina Umar itu begini disebutkan pengorbanannya Sayyidina Umar yang luar biasa tersebut. Kemudian setelah menyebutkan dan menjawab pertanyaan Sayyidina Umar, kemudian tanya lagi, sif lana hasanatu Abi Bakar. Tadi kan Sayyidina Umar disampaikan begini, beliau adalah pemberani, beliau adalah pejuang Nabi, beliau adalah kebanggaan Nabi, semua disebutkan. Ketika ditanya, wahai fulan, bagaimana kebaikan Sayyidina Abu Bakar? Dijawabnya gampang, apa? Umar hasanah min hasanati Abi Bakar. Umar dengan segala biografi yang besar tadi itu bagian kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar. Tadi panjang, ketika ditanya Sayyidina Abu Bakar, Umar yang punya gelar yang hebat tadi itu hasanah min hasanah di Abu Bakar. Hebat ya Abu Bakar. Hari ini ada pula sekelompok kecil lah orang yang kemudian mencaci maki, melaknat Sayyidina Abu Bakar. Hati-hati, jangan sampai masuk kelompok ini. Kelompok Syiah itu salah satu di antaranya tak suka Sayyidina Abu Bakar, anaknya kena Sayyidina Aisyah. Tidak nanggung-nanggung kalau kita dengar doa-doa mereka itu. Bukan hanya melaknat di kuburan, diazab. Hati-hati, sahabat Nabi itu adalah orang-orang mulia. Sudahlah. Kalau ada orang menghina sahabat Nabi, siapapun di antara sahabat Nabi, mulai dari yang kalibernya kalau kita katakan sampai paling terkecil, itu tanda-tanda orang yang tak boleh kau ikut. Itu dah rusak. Karena tidaklah seorang dijadikan Allah sebagai sahabat Nabi kekasihnya tercinta kecuali orang pilihan. Lah kita jaminan pilihan belum ada, mandang Nabi tak ada, mimpi pun tak ada. Terus cacinya luar biasa. Itu Sayyidina Abu Bakar, mertua Nabi. Nabi hormat, Nabi ta'zim. Lah ente Nabi bukan keluarga, bukan ini, bukan. Kok lancang mulutnya. Ini kan orang bahaya ini. Orang bahaya. Orang punya kedudukan, mungkin merendahkan orang, itu mungkin punya alasan. Apa alasan? Wajar, dia punya kedudukan. Ada orang kaya kemudian menghina orang miskin, secara kewajaran wajar. Kenapa? Dia punya sarana, alasan. Kenapa pula? Aku kaya. Yang aneh itu orang miskin menghina orang kaya. Itu aneh. Menghina kekayaan orang kaya. Oh, dia dah hidup miskin, dia kaya. Itu kan aneh namanya. Aneh. Orang tak ada kemuliaan, tak ada keutamaan, menghujat, mencaci, merendahkan orang yang punya keutamaan. Nah, ini orang, kalau bahasa orang sekarang, orang kurang banyak kaca di rumahnya. Dia harus beli lagi kaca sehingga dia tahu kadar dirinya. Sudah, kita dibandingkan sahabat tak ada apa-apanya. Kau terlahir sujud sampai kau meninggal sujud, kemudian kau ingin sama derajatmu dengan sahabat, tak mungkin. Tak mungkin. Apa yang tak sujud? Atau sujud setengah-setengah? Udahlah. Kalau orang Melayu dulu, udahlah buat dosa ya. Ya, itu kalimat orang tua itu. Dikatakan apa kata Sayyidina Abi Bakar? Man dakhalal qabra bila zad. Siapa orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal, ai minal amal salih. Yang dimaksud bekal itu adalah dari amal saleh. Faka'annama rakibal bahar bila safinah. Maka kata Sayyidina Abi Bakar, sama dengan orang yang mengarungi laut tak pakai perahu. Ini bukan sungai,
Bukan sungai depan nih, tak pakai perahu, 3 depak, kepak-kepak sampai ke pinggir, ke laut. Nah, sama. Jadi orang yang masuk kuburan, kata Sayyidina Abu Bakar, tanpa membawa bekal, yang dimaksud bekal adalah amal saleh, sama seperti orang yang menyeberangi laut tak memakai sampan. Faka'annama rakibal bahar bila safinah. Kalaupun dia bisa, tapi dengan susah payah. Dijelaskan di dalam syarah tersebut. Kalaupun bisa, susah payah. Kalaupun lolos dari kubur tersebut, tapi dah bengkak-bengkil, bengkak-bengkil di plaza malaikat sudah selamat, tapi dia habis aku belabau. Rasa kita kan belabau. Ini ungkapan Sayyidina Abu Bakar ini salah satu motivasi buat kita agar banyak beramal saleh. Jangan pernah puas dengan amal saleh, karena perjalanan akhirat jauh lebih panjang. Kita butuh bekal yang banyak. Sebagaimana kalau kita ingin pergi ke suatu tempat yang jauh, maka kita akan mempersiapkan perbekalan sesuai dengan kadar tempuh kita. Mulai dari makanan, pakaian. Pergi berapa hari, pergi seminggu, akan beda bawaannya dengan orang yang pergi 2 hari. Seminggu ini koper ini, sebulan, itu bukan hanya koper pakaian saja. Salah batu bawanya. Cabai, belacan jangan tinggal. Ini bukan seminggu nih, sebulan gitu nih. Akhirat tidak ada waktu yang pas untuk mengukur berapa lama akhirat. Siapa yang tahu? Alah, insyaAllah tahan aku. Tahan-tahanlah. Gebuk malaikat. Ini bukan sekali bangkong, ini bukan sekali pukul. Kita mungkin bisa. Dan kalaupun itu berkali-kali pukulnya, berapa lamanya kita tidak tahu. Siapa tahu perjalanan akhirat? Panjang perjalanan akhirat. Bekal memang harus lebih banyak. Maka ini kalimat motivasi dari Sayyidina Abu Bakar agar kita memperbanyakkan daripada amal soleh. Perbanyak sebagai bentuk bekal kita. Agar apa? Agar menyeberangi lautan. Beliau umpamakan bahwa kuburan itu seperti lautan yang akan kita lewati, kita seberangi. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kata Rasulullah, kuburan itu rumah pertama di antara rumah-rumah akhirat. Kuburan itu pertama kali. Selesai dari dunia, kubur. Itu rumah pertama dari rumah akhirat, atau tempat pertama dari tempat akhirat yang akan kita kunjungi. Di kubur saja kita belum tahu berapa lama. Setelah kuburan langsung selesai? Enggak, ada lagi berikutnya. Ini baru alam barzah. Seram. Sehingga beliau katakan seperti itu. Seperti orang yang mengendarai atau menyeberangi daripada lautan tanpa membawa safinah. Kalaupun selamat, sedikit sekali kemungkinan. Kalaupun dia selamat, tapi tidak usah dibayangkan betapa sulitnya dia melewati itu. Ya syukur-syukur masih kalau memang selamat. Sulit, ya selamat itu masih, tapi berat. Maka beliau katakan perbanyak perbekalan daripada akhirat. Ai fayaghriqu gharqan la khalasa lahu. Maka orang yang menyeberang lautan, kata beliau, tanpa safinah, maka dia akan fayaghriqu, akan tenggelam. Gharqan, tenggelam, la khalasa lahu, yang tak ada solusi, tak ada jalannya, tenggelam dah. Illa biman yunqidhuhu, kecuali kalau memang ada orang yang menyelamatkan dia. Apa yang menyelamatkan? Amal. Apalagi? Banyak.
Dekat dengan ulama ternyata, amal tak banyak ternyata. Alhamdulillah pernah dekat dengan ulama. Ulama salah satu di antara orang yang diberikan anugerah oleh Allah, ulama yang al-amilin. Kita tak masuk kalau sana hari ini nak aku ni ulama, bukan kelas ente yang nak masuk-masuk. Ulama dikatakan apa? Salah satu di antara orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah kelak nanti bisa memberikan syafaat, pertolongan. Kan ada 3 di dalam sebuah hadis. Yashfa'ul yaumal qiyamah al-ulama wa syuhada, kemudian al-anbiya, al-ulama wa syuhada. Ada lagi Al-Quran, ada lagi puasa. Al-Quran was-shaum wa al-Quran was-shiyam yashfa'ani yaumal qiyamah. Banyak hadis Nabi. Jadi yang Allah berikan di antara bentuk ibadah yang Allah berikan syafaat kelak nanti bisa memberikan syafaat, ada puasa di antaranya. Sebagaimana dalam hadis tadi itu. Al-Quran itu alhamdulillah amal tak banyak, tapi dia ni Masya Allah tak lepas dari Al-Quran. Bisa jadi kalau dia berenang-renang tu, kecuali ada yang menyelamatkannya. Siapa? Bisa jadi Al-Quran yang menyelamatkan dia. Kan enak. Ada orang kapal kemudian terlempar di laut, tak bertepi. Kan payah. Andai kata ada orang yang melemparkan tali tempat dia berpegang, apalagi sampan tempat dia naik, dia tak naik di kapalnya, tapi dia berada di sini yang ada hubungan dengan kapal. Maka dia akan lebih mudah, walaupun tak senyaman yang di kapal. Tapi kan enak, tak bergerak dia. Kalau tadi wenang betul dia, ngatur nafas, ngatur gerakan. Kalau tadi dia tinggal ngatur nafas, pegang. Lagi sampan, sekoci, kan aman. Itu. Jadi kalau kita ibaratkan kapal itu adalah pemberi pertolongan. Mungkin kita tidak sebagaimana halnya mereka yang di kapal, tapi paling tidak agak ringan lah ketimbang berenang. Ini kan tak perlu renang, tinggal nyantol di situ, sampai kapal itu sampai. Kecuali kalau ada hiu, itu bisa jadi. Ibaratnya seperti itu. Illa iman yanqidu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Amin fi qalbi illa kal gharikal mawt." Dah, saya kira itu cukupkan dulu dari sini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan masih seputar maaf, saya lanjutkan sedikit ya, biar nanti langsung ke makalah yang keempat. Tak nanggung. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mayyit fi qabrihi illa kal gharik al-mughawwith." Ay at-talib li an yughaza. Allahu a'lam bishawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata beliau yang disabdakan oleh Nabi, tidaklah seorang mayit fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal gharik al mughawwith, kecuali seperti seorang yang tenggelam yang butuh pertolongan. Ketika Nabi menggambarkan keberadaan orang yang berada di alam barzah, maka Nabi juga menggambarkan seperti orang yang tenggelam. Sama dengan ungkapan Sayyidina Abu Bakar, orang yang masuk kubur tanpa bawa bekal amal saleh sama dengan orang nyebrang lautan tanpa kapal. Dan ternyata hadis ini perkataan Sayyidina Abu Bakar sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nabi juga menggambarkan tidaklah seorang mayit ketika mereka berada di alam kuburan kecuali mereka seperti orang yang orang yang tenggelam, al-mughawwith. Dalam riwayat al-mutaghawwith, orang yang tenggelam yang butuh pertolongan. Kayak orang butuh pertolongan. Seperti itu digambarkan Nabi. Makna mughawwith tadi yang saya terjemahkan untuk ayat at-talib li an yughaz. Mereka memohon, meminta agar dibantu. Siapa yang bantu? Tidak ada bantuan.
yang bisa membantu amal soleh kita, yang bisa membantu itu tadi ibadah yang pernah kita kerjakan, atau kebaikan-kebaikan yang pernah kita tanamkan, itu yang membantu kita. Selain daripada itu tidak akan pernah ada bantuan. Maka mudah-mudahan hadirnya kita juga di majelis ini dijadikan Allah sebagai bentuk suatu saat, sebagai bentuk bantuan kepada kita ketika kita di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan hadirat, saya kira kita cukupkan dulu. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pada al-maqalah ar-rabi'ah, yaitu ungkapan perkataan yang keempat. Untuk ini kita cukupkan dulu, sama-sama kita tutup baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.